Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini saudara? Senang sekali saya Aryo Wibowo bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan. Tentunya hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik untuk kita obrolkan bersama. Berbicara tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020. Ini sudah di depan mata 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang akan ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi ini telah bersiap untuk bisa menyukseskan pilkada yang untuk pertama kalinya akan digelar di tengah pandemi COVID-19. Tentu ada sejumlah perbedaan yang mendasar dan juga signifikan pilkada tahun ini dengan pilkada di tahun sebelumnya, karena selain harus melaksanakan pilkada yang aman, damai, dan berjurdil, panitia penyelenggara juga harus memastikan dan juga mengupayakan agar pilkada atau masyarakat pemilih terutama bisa terbebas atau aman dari penularan COVID-19. Untuk itu perlu adanya sebuah sosialisasi yang menyeluruh kepada lapisan masyarakat terkait dengan pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak 2020 kali ini. Untuk itu langsung dari pendopo Kabupaten Malang kali ini saya telah bersama dengan 3 narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang bersama. Akan saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah saya sudah hadir Bapak Khoirul Anam, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur. Pak An, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya, sehat ya Pak Anam ya. Baik, selain Pak Anam juga hadir pula Bapak Abdul Alam Amrullah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malang. Pak Alam, apa kabar? Kabar baik. Baik, kabar baik ya Pak Alam ya. Selain itu juga hadir pula Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbang Pol Kabupaten Malang, Pak Bahrudin. Pak Bahrudin sehat hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, kita sudah siap untuk hari ini berbincang terkait dengan pilkada serentak yang tahun ini memang digelar di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pertama saya mau ke Pak Anam terlebih dahulu. Sejauh ini kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum melihat bagaimana teman-teman yang ada di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur ini seperti apa kesiapannya, Pak Anam? Ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kawan-kawan dari Provinsi Jawa Timur maupun juga kawan-kawan dari DPRD ya. Jadi yang pertama kalau bicara terkait persiapan ya, kesiapan. Jadi yang pertama terkait anggaran. Untuk anggaran ya, dari total 19 kabupaten kota di Jawa Timur yang melaksanakan pemilihan, total ada 1,57 triliun rupiah plus 527 miliar dari APBN. Semua anggaran ini sudah kurang lebih 5 bulan yang lalu, ini semua 100% sudah masuk di rekening KPU. Artinya secara anggaran kita sudah sangat siap dan sudah clear. Kemudian yang kedua terkait penyelenggara. Jadi kami di Jawa Timur ya sebagai salah satu provinsi terbesar dan terbanyak ketiga pelaksana pemilihan kepala daerah di bawah Sumatera Utara dan Jawa Tengah, kita punya kurang lebih 502.360 petugas. Jadi setengah juta lebih, ada 502.360 petugas. Ini terdiri dari kawan-kawan petugas di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, desa, PPDB maupun juga petugas di tingkat PPS, KPPS maupun juga petugas ketertiban. Ini semua sudah kita lakukan dan selesai untuk kita rekrut ya. Jadi kemarin terakhir kita melakukan rekrutmen terhadap KPPS dan juga pengawas ketertiban. KPPS ada total 340.249 petugas. Sedangkan pengawas ketertiban ada 97.214 petugas. Dan mulai hari ini tanggal 23, 24 semua kita lakukan pelantikan. Untuk kemudian tanggal 26 sampai tanggal 8 Desember semuanya kita lakukan rapid test. Ya, ini dalam rangka untuk memastikan seluruh petugas kita dalam kondisi sehat. Kemudian yang ketiga, setelah penyelenggara, yang ketiga adalah peserta pemilu. Kami sudah melakukan proses tahapan pencalonan kemarin, pendaftaran tanggal 4 sampai 6 September. Total di Jawa Timur ada 42 pasangan calon
yang sudah kita nyatakan lolos atau lulus menjadi calon bupati, wakil bupati maupun calon wali kota, wakil wali kota. Dari total 42 pasangan calon ada 39 ya, ini 39 diusung oleh partai politik dan 3 diusung melalui jalur perseorangan. Di antaranya ada Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Malang. Masing-masing ada 1 calon perseorangan. Dan tanggal 23 September sudah kita tetapkan, tanggal 24 September ini sudah kita undi nomor urut, dan kemudian mulai tanggal 26 September kita sudah melaksanakan tahapan kampanye. Jadi ini proses kampanye sedang berjalan, dan hari-hari ini sejak tanggal 22 November kemarin kita sudah melakukan kegiatan iklan di media massa sampai tanggal 5 Desember. Kemudian berikutnya yang ketiga terkait logistik ya. Ini menjadi penting juga untuk logistik pemilu. Kita punya logistik utama di TPS ya, perlengkapan TPS, kemudian juga perlengkapan lain mulai dari surat suara, bilik, kotak, ya, kemudian alat coblos, tinta dan sebagainya. Ini hari-hari ini sudah mulai bergulir datang di kabupaten kota, sudah clear. Kemudian di era pandemi ini kita juga ada tambahan logistik, yaitu logistik untuk APD, alat pelindung diri. Ada 11 item di setiap TPS yang akan kita siapkan. Jadi mulai dari alat pencuci tangan, ya, tempat keran air dan sebagainya. Ada juga visil, kemudian masker, kemudian sarung tangan plastik, sarung tangan latex, semua sudah kita siapkan, dan hari-hari ini juga sama, sudah mulai turun di masing-masing kabupaten kota. Jadi kalau bicara kesiapan, kita sudah 95% insya Allah kita sudah siap untuk melaksanakan hari pemungutan suara tanggal 9 Desember tahun 2020. Baik, tinggal 5% saja. Yang 5% ini apa eksekusinya nanti, Pak Anam? Ya, yang 5% ini tinggal kita kelengkapan-kelengkapan lain ya, untuk setting ya, packing maupun distribusi ke kecamatan maupun sampai ke tingkat TPS. Jadi untuk ke kecamatan ini sudah mulai, mungkin minggu depan sudah mulai kita distribusi ke kecamatan, ke kelurahan, sampai kemudian nanti H-1, H-2 ini mulai bergerak dari kelurahan atau desa bergerak ke TPS ya. Jadi untuk TPS memang kita target jadwalnya memang 1 atau 2 hari sebelum hari H. Kenapa? Karena di TPS memang tidak ada gudang khusus ya, sehingga kemudian tempat logistik ini maksimal kita taruh penyimpanan di kelurahan atau desa. Ya, baik, secara umum berarti KPU Jawa Timur ini sudah siap gitu ya Pak Anam ya. Saya mau ke Pak Alam, salah satu kabupaten atau daerah yang akan menggelar pilkada serentak adalah Kabupaten Malang, yang memang ini sudah kesiapannya sudah mulai dilakukan dan juga sudah mulai rapi dan kalau kita melihat kemarin. Dan dari Bawaslu Kabupaten Malang, kesiapannya untuk pengawasan dan juga mengawal proses demokrasi sejauh ini seperti apa Pak Alam? Baik, terima kasih Mas Arya. Memang selain aspek elektoral tempat yang menjadi kewajiban kami dalam proses pengawasan, satu hal yang kuat kami pastikan untuk kemudian dapat terjaga adalah aspek protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan juga menjadi salah satu objek pengawasan kami, sebagaimana yang Pak Anam sampaikan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan, disiapkan itu adalah untuk memastikan bahwa proses pilkada di seluruh Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Malang ini dapat terjaga dengan baik, sehingga menunjukkan kepercayaan pada publik bahwa pilkada ini adalah prosesnya aman dengan proses-proses protokol kesehatan yang ketat. Dan Kabupaten Malang, Bawaslu dalam proses mulai dari masa kampanye selalu selain aspek tahapan yang sifatnya adalah elektoral, kami juga selalu mengawal bahwa semua ketentuan yang ada baik PKPU yang mengatur terkait dengan protokol kesehatan dapat terlaksana dengan sesuai dengan ketentuan. Itu yang dipastikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Salah satu ukurannya adalah ada sekitar 52 hingga hari ini proses kampanye yang kemudian kita sangka kita duga melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dan itu telah dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuannya.
Untuk prosesnya seperti apa saat ini pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu sendiri? Jadi kalau kampanye yang diutamakan di dalam proses pilkada pandemi ini sebetulnya adalah melalui media. Tetapi pada kasus-kasus yang dimana tidak dapat dilakukan melalui media, maka dimungkinkan untuk bertemu secara terbatas dan tertutup yang maksimal 50 orang. Nah, pada kasus-kasus kemudian kampanye-kampanye yang tidak sesuai ketentuan, seperti pelaksanaan beberapa kasus seperti senam atau kegiatan yang tidak diatur, tentu saja itu adalah melanggar, dan kemudian Bawaslu selain melakukan upaya-upaya pencegahan juga memastikan bahwa tindakan-tindakan itu untuk kemudian dihentikan dan dialihkan menjadi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur, yaitu pertemuan terbatas di ruang tertutup dan tentu saja dengan protokol kesehatan jaga jarak dan protokol kesehatan yang lainnya. Itu Mas Aryo yang baik. Memang ada sejumlah perubahan begitu ya untuk pilkada di tahun ini karena memang di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya saya mau ke Pak Bahru. Meskipun kita tahu bahwa domain penyelenggaraan pilkada ini ada di tangan Bawaslu dan juga KPU, tapi kita juga tahu bahwa ada peran lain yang juga didapatkan sebangkol ya. Kita juga kemarin telah mendengarkan bahwa Kemendagri memberikan wewenang kepada Bakes Bangpol untuk ikut serta mengawal proses demokrasi ini. Sejauh ini bagaimana Bakes Kabupaten Malang ini ikut mengawal proses pilkada di Kabupaten Malang, Pak Bahrudin? Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bakes Bangpol adalah bagian dari salah satu badan yang ada di Kabupaten Malang yang tentunya digunakan untuk membantu Bapak Bupati dalam urusan politik dan kebangsaan. Kemudian terkait dengan pilkada, tentunya kami terkait dalam hal persiapan pelaksanaan, di mana sebagai indikator itu adalah indikator. Dan saat ini bantuan kepada KPU dan Bawaslu itu sudah 100% tercairkan. Kemudian juga kami bersama-sama lintas dari Polri dan TNI juga melakukan beberapa rapat koordinasi termasuk dengan bagian-bagian yang ada di Kabupaten Malang untuk mendeteksi dini apa-apa saja yang terjadi sebelum pelaksanaan maupun nanti saat pelaksanaan. Baik, artinya sudah ada komunikasi dan juga koordinasi, terutama bersama dengan KPU dan juga Bawaslu seperti itu ya, Pak Bahrudin ya. Baik, saya mau kembali lagi ke Pak Anam ini. Tentu tadi juga sempat kita singgung terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang akan merubah sejumlah hal dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini. Apa saja hal-hal yang saat ini diantisipasi oleh KPU dalam terutama nanti di tanggal 9 Desember 2020 di pemungutan suara nanti, Pak Anam? Ya, kalau bicara antisipasi ya, jadi memang pemilihan hari ini di tengah pandemi ya yang masih belum berakhir, maka kemudian kita ada kurang lebih 12 hal baru ya, 12 hal baru yang kemudian kita lakukan atau kita adakan di TPS. Jadi yang pertama pengurangan jumlah pemilih. Jadi kalau di undang-undang pilkada itu diatur maksimal 1 TPS 800 pemilih, ini sekarang kita kurangi menjadi 500 pemilih maksimal. Sehingga kemudian di Jawa Timur ada penambahan kurang lebih 8.000 TPS ya, akibat dari penambahan atau pengurangan jumlah pemilih. Kemudian yang kedua, ini ada kemudian jadwal kehadiran. Jadi untuk kehadiran ini kita lakukan tidak seperti dalam pemilu-pemilu sebelumnya bahwa pemilih bisa hadir jam 7 sampai jam 1 secara bebas. Sekarang kita ada pengaturan jadwal kehadiran. Jadi misalkan Mas Arya nanti nyoblosnya jam 7 sampai jam 8, Mas Alam kemudian jam 8 sampai jam 9, begitu seterusnya. Jadi di surat undangan yang dipahami masyarakat atau istilah kita surat C pemberitahuan, di situ akan kita tuliskan agar yang bersangkutan hadir mencoblos menggunakan hak pilihnya itu jam 7 sampai jam 8. Kemudian juga kita wajibkan menggunakan masker. Tapi perlu saya sampaikan juga, ini sebagai himbauan. Jadi tidak harus kemudian apakah kalau saya tidak ada jam 7 sampai jam 8 tidak boleh nyoblos, tetap boleh. Ya, tetap boleh. Tapi kita menghimbau agar ada pengaturan jadwal kehadiran. Kemudian yang ketiga, seluruh pemilih kita berikan sarung tangan plastik ya.
Ini tujuannya agar pemilih juga tidak menyentuh barang-barang yang disentuh oleh orang lain. Jadi ketika baru datang di TPS, kita bukan sarung tangan plastik. Kemudian yang keempat, pemilih juga kita cek suhu tubuh. Di setiap TPS kita siapkan satu termogan. Kalau kemudian kita temukan ada pemilih yang suhunya di atas 37,3 derajat, maka pemilih kita arahkan ke bilik khusus. Ya, jadi ada bilik khusus untuk pemilih dengan suhu di atas 37,3 derajat. Kemudian berikutnya adalah menggunakan masker. Baik petugas maupun pemilih ini wajib menggunakan masker. Bagaimana misalkan kalau ada pemilih datang tidak menggunakan masker atau tidak membawa masker, maka di setiap TPS ini kita siapkan 150 masker medis. Jadi sebelum masuk TPS yang bersangkutan akan diberikan masker terlebih dahulu. Kemudian berikutnya juga semua petugas kita wajib menggunakan, di samping masker juga menggunakan face shield ya. Ini juga menjadi kewajiban. Kemudian juga kita siapkan juga tempat cuci tangan berupa timba, ada airnya, ada sabun cucinya. Ini juga kita siapkan di depan. Kemudian juga tidak bersalaman ya, jadi kita juga melarang bersalaman, tidak bergerombol. Kemudian secara berkala ini juga kita lakukan disinfektan di setiap TPS. Jadi kita siapkan cairan disinfektan sekaligus alat semprotnya. Ini sudah kita siapkan. Kemudian yang paling penting saya sampaikan, seluruh ini adalah pilkada yang sehat. Artinya seluruh petugas kita, KPPS maupun petugas keamanan, kita pastikan mereka adalah petugas yang sehat jasmani, rohani maupun juga terbebas dari COVID-19. Dengan cara salah satunya adalah sebelum bertugas semuanya kita lakukan rapid test. Jadi ini antisipasi agar pilkada ini tidak menjadi kluster baru, tetap menjadi pilkada yang aman, lancar dan juga pilkada yang sehat. Baik. Ada 12 hal baru, itu punya banyak ya rangkaian prosedur yang harus dilalui. Kalau dari Bawaslu sendiri tadi juga sempat disinggung terkait dengan pengawasan terhadap proses kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau pasangan calon begitu. Untuk pengawasan terhadap masyarakat sendiri seperti apa? Mungkin Pak Alam bisa memberikan gambarannya. Iya. Perlu kami sampaikan juga sebagaimana KPU di Bawaslu juga Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang terbesar kedua dalam konteks jumlah pemilih, maka kemudian perlu mendapat perhatian lebih dalam prosesnya. Kami di jajaran Bawaslu, kalau di Kabupaten Malang TPS itu kurang lebih 5.000 kurang 1 atau 4.999. Itu jumlah yang cukup besar, yang kemudian kita jajaran pengawas sudah ada di tingkatan desa dan setiap TPS. Dalam proses pengawasannya tentu kami mengedepankan proses sosialisasi dan pencegahan. Dalam prosesnya hari ini selain KPU melakukan proses kampanye yang berbentuk media dalam konteks protokol kesehatan, kami di semua jajaran mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, dan hari ini sudah TPS mulai efektif, pengawas TPS juga melakukan upaya sosialisasi terkait dengan pencegahan penyebaran COVID. Dan yang paling penting juga adalah memperkenalkan atau membangun partisipasi kesadaran masyarakat untuk yakin percaya bahwa pilkada ini aman dengan protokol kesehatan, sehingga mungkin kemudian masyarakat bisa hadir tentu dengan protokol-protokol sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anam tadi. Itu yang kemudian kuat bisa dilakukan oleh Bawaslu, karena salah satu hal yang menjadi potensi tantangan di pilkada ini adalah terkait dengan partisipasi. Kemudian kepercayaan masyarakat yang kemungkinan khawatir dengan keselamatan akibat pandemi ini, maka kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU beserta Bawaslu dan seluruh stakeholders ini harus diketahui oleh publik, sehingga publik juga merasa aman dan kemudian berkenan untuk hadir di TPS. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu, Mas Aryo. Baik, tapi dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini, apakah memang pandemi COVID-19 ini Pak Alat memang menambah banyaknya pelanggaran yang dilakukan di tengah pilkada ini? Karena baru sekali ini kemudian pilkada dalam masa pandemi, dan semoga satu-satunya hanya sekali ini terjadi di dalam sejarah kemanusiaan kita, tentu ada kejadian pelanggaran yang selama ini belum ada di pilkada sebelumnya, yaitu terkait dengan pengawasan protokol kesehatan. Karena harus diakui bahwa peserta pilkada itu berupaya untuk memperkenalkan
mengenalkan calon, memperkenalkan visi misi dan ingin menarik simpati. Tentu saja banyak upaya yang dilakukan dan kadang kemudian terjadi kesalahan-kesalahan di lapangan yang bisa saja itu kadang tidak terantisipasi bahwa mengundang kampanye itu dihadiri lebih dari ketentuan, maka kemudian upaya-upaya yang dilakukan komunikasi, pencegahan, dan terpaksa jika kemudian pelanggaran itu tetap terlaksana, karena kami ketika ada pelanggaran yang terjadi kami memberikan peringatan secara tertulis, baru kemudian 1 jam setelahnya tidak ada perubahan atau tetap telah melanggar, maka berkomunikasi dengan pihak stakeholder kecamatan maupun masing-masing tingkatan, kita meminta akan membubarkan kegiatan tersebut. Itu yang sudah terjadi di Kabupaten Malang dan kemungkinan juga di tempat-tempat yang lainnya. Baik, Pak Bahrudin, apakah penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 ini juga menjadi bagian yang juga disosialisasikan oleh Bakes Bangkok? Ya tentunya kami bersama-sama Kpu Bawaslu selalu melakukan sosialisasi, termasuk hari ini juga ada selalu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Malang ini sudah diatur oleh KPU dengan beberapa aturan, 12 tahapan ya, sehingga masyarakat kita himbau untuk menghadiri pada waktu pemilihan supaya nanti keikutsertaan masyarakat akan mencapai hal ini. Baik. Alam sudah menjelaskan bahwa ada sejumlah pelanggaran yang sudah terlihat terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Kalau dari pengamatan Bakes Bangkok sendiri, apa bisa dibilang bahwa tahapan kampanye terutama di Kabupaten Malang ini masih terbilang kondusif, Pak? Ya, Pilkada selama 2 minggu lagi ya, dari sampai saat ini masih kondusif, diajak dalam ini, tapi yang tidak mengaruh daripada seluruh rangkaian daripada pelaksanaan Pilkada ini. Baik, artinya stabilitas politik di Malang masih kondusif begitu ya, Bahrudin ya. Baik, saya mau kembali lagi ke Pak Anam ini. Tadi juga kita sempat menyinggung terkait dengan tantangan Pilkada tahun ini adalah kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat ya. Karena memang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mau tidak mau telah membuat risau masyarakat kita, terutama di tanggal 9 Desember 2020 nanti akan ada semacam gerakan yang besar begitu masif begitu terhadap TPS begitu. Target partisipasi pemilu atau Pilkada 2020 dari KPU sendiri seperti apa, Pak Anam? Ya, kalau bicara target partisipasi atau kehadiran di TPS, kita diberikan target oleh KPU RI sebesar 77,5%. Relawan demokrasi ya. Jadi kita merekrut relawan demokrasi sebanyak 950 orang, terdiri dari kurang lebih 11 segmen. Jadi kita bagi per segmen, mulai dari segmen keagamaan, segmen perempuan, segmen pemuda, segmen netizen, ya, segmen disabilitas, segmen kaum marginal, maupun segmen-segmen yang lain. Ini dalam rangka agar proses sosialisasi ini bisa tepat sasaran. Jadi yang paham kawan-kawan disabilitas ini tentu adalah kawan-kawan disabilitas itu sendiri dan sebagainya. Ini kita laksanakan sejak awal-awal pelaksanaan tahapan. Kemudian juga kita juga melakukan banyak sekali ribuan kegiatan sosialisasi tatap muka di 19 kabupaten kota, baik tatap muka secara langsung maupun juga model talkshow yang kemudian di-upload, disiarkan di seluruh media sosial. Jadi kami juga mewajibkan ya seluruh kawan-kawan penyelenggara sampai tingkat kecamatan bahkan ini memiliki akun media sosial. Ini dalam rangka untuk mempublikasikan kegiatan sosialisasi kita. Kemudian juga kami juga mengoptimalkan tugas dari kawan-kawan petugas pilkada data pemilih. Jadi kawan-kawan PPDB ini mengetuk seluruh pintu pemilih ya di kisaran bulan Juli sampai Agustus ya. Ini selain melakukan publik juga kita minta sekaligus untuk sosialisasi pemilihan. Kemudian yang terakhir juga yang ini peluang kita terakhir yaitu nanti ketika jelang 9 Desember atau paling tidak 3 hari sebelum bulan tanggal 9 Desember, kawan-kawan petugas KPPS ini akan menyampaikan undangan atau tadi saya sampaikan adalah surat pemberitahuan. Ini yang kemudian juga kita minta sambil mensosialisasikan 9 Desember, baik mensosialisasikan paslonnya maupun juga agar
hadir agar menyampaikan juga bahwa pemilihan kita itu adalah pemilihan yang sehat. Jadi ini upaya-upaya maksimal dari kami di KPU untuk tetap bisa mendongkrak partisipasi pemilih. Selain itu juga kita banyak sekali melibatkan masyarakat secara luas. Ini mengikuti semacam perlombaan, misalkan lomba membuat mural, ya, kemudian kita cat di sepanjang jalan, kemudian juga ada iklan layanan masyarakat, maupun juga yang paling menyentuh masyarakat secara luas adalah kita adakan debat publik. Ya. Jadi debat publik ini kita selenggarakan di masing-masing kabupaten kota ini 3 kali maksimal. Jadi kalau di total kurang lebih ada 54 debat publik di Jawa Timur, karena ada beberapa kapolda yang tidak 3 kali tapi hanya 2 kali. Debat publik inilah yang kemudian cukup banyak mendapatkan antusias dari publik, dari masyarakat. Dan yang terakhir, paling akhir, tentu partisipasi pemilih ini tidak hanya tergantung dari kami selaku negara, KPU maupun Bawaslu, tapi yang paling penting adalah bagaimana pasangan calon ini bisa merebut simpati masyarakat. Jadi kalau kemudian pasangan calonnya cukup baik, berkualitas, tidak pernah atau jarang melaksanakan pelanggaran, tentu kemudian pemilih ini dengan sukarela juga bisa berbondong-bondong datang ke TPS. Dan yang paling akhir lagi, kami juga selalu mengintensifkan koordinasi dengan para stakeholder. Kami di provinsi sangat rutin kemudian berkomunikasi dengan kawan-kawan baik dari Bawaslu, kemudian dari kawan-kawan pemerintahan, ya, kemudian dari Polda maupun dari kawan-kawan dari Pangdam atau TNI. Ini juga dalam rangka untuk terus mendongkrak partisipasi masyarakat. Baik, ada banyak hal upaya yang sudah dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur ya, untuk kemudian diyakinkan kepada konstituen untuk nanti di tanggal 9 Desember mau menyalurkan hak pilihnya. Itu penting, partisipasi masyarakat agar memang proses demokrasi ini bisa berjalan dengan maksimal. Saya mau ke Pak Alam ini, tadi juga sudah disebutkan bahwa partisipasi menjadi hal yang menjadi tantangan begitu ya. Dari Bawaslu sendiri mengawal proses peningkatan partisipasi masyarakat terutama di Kabupaten Malang ini seperti apa? Ya. Jika KPU itu punya relasi atau lawan demokrasi, Bawaslu itu memiliki kader pengawasan partisipatif. Satu adalah kader pengawasan yang memang dibentuk dalam proses-proses formal oleh Bawaslu di semua tingkatan. Kami juga kemudian yang menjadi gerakan yang masih kami lakukan adalah upaya pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Selain persoalan pengawasan yang terkait pelanggaran-pelanggaran klasik yaitu elektoral, baik money politik ataupun kemudian ujaran kebencian, fitnah dan yang lain-lain yang sifatnya itu selama ini sudah kita kenal, kita juga berupaya kuat untuk kemudian menyebarkan atau membangun kesadaran masyarakat melalui agen-agen kita, melalui kader-kader kita di semua tingkatan. Seringkali di dalam tahapan ini hampir 3 bulan terakhir kita melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan stakeholders, terutama adalah dari kelompok-kelompok OKP, dari kelompok-kelompok masyarakat kelompok-kelompok tertentu yang kemudian secara segmentasi kita harapkan bisa menjadi pengaruh atau menjadi opinion leader sehingga bisa mempengaruhi kesadaran selain kemudian mengangkat partisipasi kehadiran di TPS, juga kemudian memastikan bahwa pilkada ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu yang kemudian menjadi tujuan utama dari Bawaslu, bahwa pengawasan adalah kerja utama kami untuk memastikan bahwa semua tahapan yang disusun atau dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya ini dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, tadi Pak Anam menyinggung terkait dengan selain tugas atau upaya yang dibangun oleh KPU dan juga Bawaslu, ini juga menjadi hal yang penting dilakukan oleh pasangan calon untuk bisa meyakinkan. Tapi kita tahu bahwa untuk kampanye sendiri ini juga dibatasi untuk kampanye terbuka dan harus bisa memaksimalkan proses kampanye secara daring. Ini bagaimana? Apakah ini seperti apa? Ya, ini adalah tantangan lain yang kemudian harus dijawab oleh baik penyelenggara kemudian juga pasangan calon. Kalau penyelenggara jajaran KPU dengan sangat terencana kemudian telah memfasilitasi proses-proses kampanye yang terutama dari melalui daring, yaitu dalam bentuk baik publik ataupun kampanye media yang difasilitasi
mulai tanggal 22 kemarin hingga tanggal 5. Itu juga yang kemungkinan harus dilakukan oleh pasangan calon, bahwa proses kampanye yang kemudian sekarang mengalami pembatasan-pembatasan dalam pertemuan fisik harus dikonversi ke dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang kreatif, yang kemudian itu dapat menjangkau calon pemilih atau pemiliknya dengan melalui media-media, entah itu media sosial ataupun media-media konvensional, elektronik maupun cetak. Ini tidak bisa ditawar harus demikian, karena satu-satunya upaya yang dapat mengangkat popularitas ataupun memperkenalkan visinya selain pertemuan konvensional tatap muka yang tentu saja secara terbatas bisa menjangkau, harus benar-benar dimanfaatkan oleh calon untuk kampanye melalui media. Mereka ataupun pasangan calon dan seluruh timnya tidak hanya kampanye melalui media yang berbayar, tetapi sejak masa kampanye ini juga sebetulnya pasangan calon juga sudah boleh kampanye melalui akun-akun media sosial yang terdaftar di KPU. Nah, pada sisi Bawaslu kami pun juga beradaptasi bahwa pengawasan itu tidak semata-mata dari sisi kegiatan yang tatap muka, tetapi melalui media pun kami melakukan upaya pengawasan. Ada langkah-langkah yang secara terstruktur, salah satunya yang dilakukan oleh Bawaslu RI bekerja sama dengan berbagai stakeholders IT, Google, Facebook, dan lembaga-lembaga platform-platform lain untuk memberikan kerjasamanya dalam update terkait dengan potensi pelanggaran kampanye yang ada di media sosial. Baik, nanti Pak Bahrudin kita akan melihat juga bagaimana upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh Bages Bangpol untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun sebelumnya Pak Ahmad dan juga Pak Alam serta Pak Bahrudin kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obrolan, masih bersama saya Aryo Wibowo terkait dengan bagaimana upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk Pilkada di tahun 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Saya juga ingin menyapa seluruh tamu undangan yang hari ini juga hadir di Pendopo Kabupaten Malang. Terima kasih atas hadirannya pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan kembali. Tadi sebelum jeda kita sudah sedikit membahas terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang tantangan begitu ya untuk Pilkada di tahun ini. Saya mau ke Pak Bahrudin terkait dengan partisipasi politik, melihat bagaimana kemudian masyarakat Kabupaten Malang ini kesadaran politiknya dari pengamatan Bages Bangpol sendiri seperti apa Pak Bahrudin? Ya, dari pengalaman 5 kali Pilkada serentak ini, termasuk kemarin Pilpres, kemudian Gubernur, ini nampaknya partisipasinya berbeda-beda, variatif ya. Kalau ini kemarin Pilpres itu tinggi karena memang tingkat sosialisasinya lama dan secara nasional. Namun pengalaman Pilkada yang sebelumnya, ini untuk Pilkada Kabupaten Malang itu tingkat partisipasinya memang tidak setinggi ya Pilpres ya. Oleh karena itu tentunya untuk pelaksanaan Pilkada nanti kita memang harus benar-benar ekstra untuk sosialisasi, dan di Bangpol sendiri banyak melakukan sosialisasi melalui tatap muka, baik itu yang diselenggarakan oleh Bangpol sendiri maupun diselenggarakan oleh dinas-dinas yang lain. Kami masuk untuk menyampaikan informasi bahwa masyarakat Pilkada serentak 2020 nanti akan diatur seaman mungkin, sehingga diharapkan untuk ikut hadir dalam merayakan pesta demokrasi. Baik, itu upaya yang dilakukan oleh Bages Bangpol. Ada banyak sosialisasi yang dilakukan begitu ya Pak Bahrudin, meskipun dari tahun ke tahun bisa dibilang ini angkanya tidak sama begitu ya partisipasinya. Saya mau ke Pak Anam ini, Pak Anam, terkait dengan partisipasi masyarakat ini, tentu pendidikan politik ini menjadi hal yang harus dilakukan begitu ya, karena kita mau agar proses demokrasi Pilkada ini tidak hanya melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas, tapi kita juga inginkan pemilih kita menjadi pemilih yang cerdas begitu. Upaya yang dilakukan oleh KPU seperti apa? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang partisipasi pemilih, target utama kita tidak hanya terkait kehadiran pemilih di TPS ya. Tapi bagaimana kemudian pemilih ini menjadi cerdas, dan sejak awal dari tahapan, bahkan sebelum tahapan pemilih ini masyarakat bisa kemudian aktif untuk mengikuti seluruh tahapan pemilihan. Jadi tidak hanya terkait kehadiran 77,5%
Tapi bagaimana pemilih ini bisa hadir secara sadar sekaligus bisa menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Untuk itu kami juga melakukan kegiatan sosialisasi maupun pendidikan pemilih ini secara berkelanjutan. Kami juga punya program namanya KPU Goes to Kampus misalkan. Artinya tidak hanya ke kampus-kampus ya, tidak hanya ke perguruan tinggi, tapi juga kita ke sekolah-sekolah. Jadi ke sekolah-sekolah kita minta secara rutin misalkan kawan-kawan setiap hari Senin secara bergiliran bisa menjadi pembina upacara, sekaligus menyampaikan pendidikan pemilih, kemudian KPU Goes to Kampus ini juga kita lakukan di masa sekarang, baik kita lakukan secara tatap muka terbatas maupun juga secara daring. Siang ini misalkan saya juga melakukan KPU Goes to Kampus untuk kawan-kawan UMM Malang misalkan. Jadi ini yang kita lakukan secara berkala, secara berkelanjutan. Tidak hanya pada momen pilkada. Hanya memang ketika momen pilkada intensitasnya lebih banyak. Kami juga punya program namanya KKN tematik ya. Kita sudah bekerja sama dengan UNER, kemudian UNSA, kemudian juga Unmuh Jember, UNESA maupun beberapa kampus yang lain. Ini kita menyelenggarakan namanya KKN tematik. Jadi kenapa dikatakan tematik? Karena KKN-nya ini khusus kita laksanakan bagi mahasiswa, tidak lagi KKN di masyarakat atau di desa, tapi mereka KKN dengan membantu penyelenggara, jadi bagian dari petugas di tingkat kecamatan. Jadi mereka kita sebar di PPK di kecamatan untuk mengikuti proses pemilihan. Jadi ini hal yang agak baru kita lakukan sejak tahun 2018. Jadi kita melakukan kerjasama dengan pihak kampus namanya KKN tematik. Jadi prinsipnya kegiatan sosialisasi maupun pendidikan pemilih tidak hanya dilaksanakan saat momen pemilihan, tapi kita lakukan secara berkelanjutan. Hanya memang ketika pemilihan intensitasnya tentu lebih tinggi dibanding kalau belum ada pemilihan. Baik, itu upaya yang dilakukan oleh KPU. Saya mau ke Pak Alam ini. Tadi juga kita membahas terkait dengan tadi disebutkan oleh Pak Adam bahwa tantangan kita atau targetnya tidak hanya dalam bentuk angka sekitar 77% dia, tapi kita juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka ketika berangkat ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya ini ada dorongan dari hati nuraninya, bukan karena embel-embel dorongan lain, misalkan fenomena adanya money politik begitu. Bagaimana pengawasan terhadap hal ini juga Pak Alam? Betul. Menarik ini karena kalau bicara pemilu atau pilkada itu kan yang lebih dikenal adalah KPU. Masyarakat sudah sangat kenal KPU dengan tugasnya teman-teman. Tapi Bawaslu di situ dikenal, tapi bagaimana peran serta tanggung jawab ini yang kemudian secara kuat, secara masif kita lakukan penyadaran, yaitu bahwa pengawasan itu sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab sebagaimana Pak Anak sampaikan dari penyelenggara atau Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada terutama itu harus dilaksanakan dengan pengawasan dan terlaksana dengan jujur dan adil. Itu prinsip utamanya. Maka kemudian kami dengan gerakan pengawasan partisipatif itu, selain kemudian meningkatkan kesadaran atau pemahaman masyarakat terkait peran Bawaslu, juga meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pengawasan itu menjadi tanggung jawab bersama, sehingga upaya-upaya yang disampaikan oleh Pak Anam terkait dengan kesadaran yang tinggi, sehingga suksesnya pemilu atau pilkada itu tidak hanya dari sisi penyelenggaraan saja, teknisnya, tetapi juga secara substansi mampu meningkatkan kualitasnya dalam bentuk kesadaran masyarakat untuk menjauhi money politik, untuk tidak memfitnah ataupun melakukan tindakan sara ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ini yang kemudian sangat kuat kita lakukan agar masyarakat tidak menjadi bagian kita bersama-sama untuk sama-sama mengawal supaya pilkada itu berlangsung dengan aman, jujur dan adil, dan tentu saja sehat karena pandemi ini. Baik, terkait dengan tadi masih banyaknya fenomena politik uang, bagaimana upaya dari Bawaslu untuk mengawal ini? Ya, politik uang nampaknya selalu hadir di semua periode atau masa pemilihan, tidak kecuali pada pilkada kali ini. Pencegahan yang kuat kami lakukan adalah seringkali kesadaran seakan-akan politik uang itu hadir oleh peserta yang memberi. Tetapi yang seringkali kita lupakan bahwa kadang memang ada fakta
politik uang itu hadir karena masyarakat yang kemudian menghendaki, sehingga hal ini harus muncul dari dua sisi. Literasi terkait money politik, pencegahan itu harus dilakukan dari dua sisi. Satu, tentu yang pertama dari peserta pilkada atau pemilu, untuk kemudian dengan sadar juga melakukan upaya-upaya itu. Yang kedua juga dari masyarakat, bahwa meningkatkan kesadaran bahwa praktek-praktek money politik itu sesungguhnya justru merugikan masyarakat sendiri. Sehingga kesadaran ini tumbuh dari kedua pihak, dari masyarakat dan dari peserta. Maka kemungkinan besar praktek money politik itu bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan. Apakah masyarakat juga bisa melaporkan praktek money politik yang terjadi? Perangkat yang dimiliki oleh Bawaslu tidak hanya pelaporan langsung, Bawaslu memiliki yang namanya aplikasi Bawaslu, yang mana masyarakat umum bisa melakukan pelaporan kapanpun, dimanapun, dan bahkan bisa anonim. Karena semua informasi yang disampaikan kepada kami, kalau memang itu tidak jelas, paling tidak ada informasinya, akan kita jadikan sebagai informasi awal, kita lakukan pendalaman, investigasi, dan akan kita tindak lanjuti. Dan selain juga ada aplikasi Android ataupun iOS, kita juga di media sosial kami di Bawaslu Kabupaten Malang, selama ini kami juga secara aktif merespon semua masukan ataupun informasi yang disampaikan di laman-laman media sosial kami. Sekecil apapun informasi itu akan kami tanggapi dengan serius, karena itu merupakan informasi awal, apalagi itu jika terkait dengan potensi pelanggaran. Baik, Pak Mahrudin, pendidikan politik ini juga menjadi salah satu tugas dan wewenang dari Bages Bangkol ya. Apa program-program apa saja yang diformulasikan dan juga dibentuk oleh Bages Bangkol, terutama untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Pak Mahrudin? Pemerintah daerah Kabupaten Malang ini memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, terutama partai politik yang dapat kursi di daerah. Kemudian juga kami melalui ormas-ormas yang ada ini berkomunikasi untuk melakukan pendidikan politik dengan anggaran dari Sbangkol dan dari Kabupaten Malang. Kemudian di masyarakat juga secara rutin 3 tahun, terutama pada saat pilkada ini juga ada anggaran untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara rutin. Ya, itu adalah bentuk dari pendidikan politik yang dilakukan. Dan bagaimana respon dari masyarakat, terutama di Kabupaten Malang dengan adanya program tersebut, Pak Mahrudin? Ya, berjalan baik. Jadi karena Kabupaten Malang ini termasuk mempunyai ofis-ofis yang banyak, kemudian juga kursi-kursi di DPR juga cukup banyak ya, 8 partai di sana, kemudian yang mewakili partai, kemudian juga pengiriman kapal yang lain juga, sehingga kami bisa berkomunikasi secara intens melalui program-program pendidikan politik yang termasuk sosialisasi. Nah, itu respon dari masyarakat Kabupaten Malang ya terkait dengan program pendidikan politik ini. Pak Anam, dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak hal yang berubah dari 12 hal lalu yang disebutkan. Tapi juga ada satu inovasi baru yang dilakukan di dalam pilkada tahun ini adalah terkait dengan sistem rekapitulasi yang ini juga berbasis digital. Bagaimana kesiapannya? Ya, jadi memang betul untuk pemilihan tahun 2020 ini kita akan mencoba agar pemilihan kita bisa lebih cepat terakses oleh publik hasilnya. Kalau dulu di pemilihan tahun 2018 maupun di pemilu 2019 kita punya namanya SITUM, Sistem Informasi Penghitungan Suara. Itu prosesnya agak lama, butuh waktu 2 atau 3 hari, bahkan 1 sampai 1 minggu untuk kabupaten kota yang cukup besar seperti Malang, karena prosesnya harus dilakukan proses scanning dan entry secara manual. Untuk pemilihan tahun 2020 ini KPU RI mengembangkan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Dan ini nanti secara cepat masyarakat bisa mengetahui hasil pemilihan. Jadi nanti caranya adalah KPPS setelah proses penghitungan selesai, KPPS akan memotret C plano atau C hasil ya, maupun juga berita acara C1 hasil yang A4. Ini kemudian akan dikirim ke server dan server akan secara otomatis merubah dari angka menjadi angka manual menjadi angka digital menggunakan OCR dan OMR. OCR itu optical character recognition dan OMR optical mark recognition. Jadi ada semacam LJK nanti untuk C1
C1-nya. Ini nanti akan dikirim ke server dan secara otomatis akan dirubah oleh aplikasi menjadi digital. Angka-angka ini secara otomatis akan direkap dan langsung kita sajikan, kita publikasi kepada publik, kepada masyarakat. Bayangan saya kurang lebih jam 4 sore tanggal 9 Desember atau jam 5 sore kita sudah bisa mengetahui siapa yang terpilih, siapa yang tidak terpilih. Jadi ini memang tujuan kita adalah untuk keterbukaan kepada publik. Yang kedua juga agar meminimalisir kecurangan-kecurangan atau potensi perubahan suara dari TPS sampai ke KPU kabupaten kota. Jadi ini selain untuk keterbukaan publik juga sekaligus sebagai untuk meminimalisir potensi perubahan suara dari TPS sampai menuju ke KPU kabupaten kota. Jadi ini terkait Sirekap. Kemudian kami juga sudah melakukan proses pendataan dan mapping terhadap 48.607 TPS di Jawa Timur. Jadi sudah kita lakukan pemetaan terkait kekuatan sinyal dari 48.607 TPS. Memang masih ada kurang lebih 300-an TPS ini yang tidak ada sinyal GSM ya. Malang misalkan termasuk yang agak banyak ya, meskipun kalau dihitung secara total TPS 5.000 kurang 1 ya cukup sedikit, kurang lebih ada 100 lebih sedikit untuk Malang yang mungkin di daerah yang agak pelosok yang memang betul-betul tidak ada sinyal. Jadi yang pertama cukup banyak di Sumeneb, di daerah-daerah kepulauan, yang kedua Malang, juga ada beberapa kabupaten kota lain. Secara total kurang lebih 300 TPS yang TPS tersebut tidak ditemukan sinyal GSM apapun. Tapi itu juga bukan kendala, karena kita juga nanti setelah dari TPS bagi yang tidak ada sinyal bisa langsung dibawa ke tempat terdekat yang ada sinyal. Karena sekali lagi ini tujuannya adalah untuk publikasi kepada masyarakat, bukan sebagai penetapan hasil. Jadi sama dengan situng 2019 maupun 2018 yang lalu. Ini upaya KPU agar pemilu kita bisa lebih cepat diketahui oleh publik hasilnya. Jadi ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kami juga sudah mendata petugas kami KPPS semua yang memiliki handphone minimal itu 8 megapiksel kameranya dan operating sistemnya adalah Android 07 dan sudah kita data semuanya alhamdulillah di 48.607 TPS semuanya ada petugas KPPS yang memiliki spek minimal untuk Sirekap tersebut. Apakah ini juga ada komunikasi dengan Kominfo untuk menyempurnakan pengembangan dari sistem rekapitulasi ini? Ya, tentu di masing-masing kabupaten kota kawan-kawan sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan Kominfo juga. Kami juga sudah meminta agar kalaupun dimungkinkan ya untuk daerah-daerah yang memang belum tersentuh oleh sinyal mungkin bisa dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Kami KPRI juga sudah berkomunikasi juga dengan beberapa operator seluler ya, khususnya kalau bicara merek ya miliknya negara punya Telkomsel ini juga sudah berkomunikasi mengupayakan di titik-titik TPS yang belum ada sinyal mungkin bisa diupayakan bisa mendapatkan sinyal. Jadi seluruh TPS 48.607 TPS juga sudah kita petakan menggunakan titik derajat GPS. Jadi semuanya sudah kita petakan baik GPS juga. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa kemudian membuka TPS itu berdasarkan pemetaan GPS. Jadi tinggal klik di TPS mana sudah muncul, sekaligus muncul pemiliknya berapa, KPPS-nya siapa, kemudian hasilnya bagaimana. Itu harapan kita, sehingga publik akan dengan mudah mengakses hasil pemilu kita. Itu harapan kita. Baik, Pak Alam, sistem rekapitulasi berbasis digital atau Sirekap ini juga diharapkan selain bisa mempercepat atau memberikan gambaran kepada masyarakat begitu ya, agar lebih cepat proses bergerak, juga diharapkan bisa mengurangi adanya kesalahan begitu jika dilakukan secara manual. Ini bagaimana pengawasannya juga? Upaya yang dibangun oleh KPU itu adalah upaya yang bentuk transparansi yang akan
sangat berguna dalam proses pilkada ini, terutama terhadap akses masyarakat. Seringkali kemudian perdebatan ataupun persoalan itu atau keraguan-raguan terhadap hasil pilkada itu karena waktu masa pencoblosan sampai masa penghasil itu waktunya lama. Dengan sirekap ini meskipun nanti pada akhirnya belum menjadi acuan terhadap hasil, tapi menjadi bentuk publikasi terhadap proses, ini adalah hal yang bagus. Dan Bawaslu sejak lama, sebagaimana KPU ketika punya situng, Bawaslu juga punya yang namanya Siwaslu, Sistem Informasi Pengawasan Pemilu, di mana kami juga melakukan upaya yang hampir sama, yaitu menjadi pembanding atau menjadi banding terkait dengan fakta lapangan. Itu semata-mata untuk memastikan, sekaligus juga untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas proses di setiap TPS, bahwa penyelenggaraan telah dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan. Itu termasuk nanti bisa menjadi dasar manakala terjadi sengketa politika dan setelahnya. Karena yang bisa kami hadirkan juga bentuk scanning langsung dari bukti fisik yang ada di dalam rekap setiap TPS-nya. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Selain pengawasan langsung secara fisik, alat kerja pengawasan juga kita masih fisik menggunakan, tetapi secara digital kita juga menggunakan aplikasi dari Bawaslu RI, dan Kabupaten Malang juga punya aplikasi pengawasan yang berbasis Telegram, yang itu nanti dapat diakses di semua TPS oleh pengawas TPS real time. Baik, Pak Bahrudin, kita kembali lagi kepada bagaimana perkembangan politik di Kabupaten Malang, terutama kalau kita melihat bagaimana Kabupaten Malang ini banyak sekali milenial ya, atau pemilih pemula gitu ya, sangat potensial. Apakah juga ada program-program tertentu yang dikhususkan pendidikan politik untuk para milenial atau pemilih pemula? Baik, itu memang program utama kami dalam sosialisasi untuk peningkatan partisipasi adalah menyasar pemilih pemula sama perempuan dan masyarakat berpenghasilan. Jadi itu yang kita edukasi terus melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun ke ormas-ormas, dan tentunya di dalam internal KPU sendiri juga ada pendidikan politik untuk milenial, karena bisa ada anggaran-anggaran yang memang dibutuhkan ini. Terutama di kampus-kampus apa juga ada Pak Bahrudin? Kami di Kabupaten Malang kampusnya hanya beberapa ya, yang banyak kota. Jadi kami tidak memfokuskan ke kampus. Tapi pendidikan politik kepada milenial ini ada begitu ya Pak Bahrudin ya, dilakukan oleh Pak Nisma. Ya. Baik, Pak Anam, saya ingin Pak Anam ini memberikan himbauan kepada masyarakat Jawa Timur, atau pesan apa yang pada kesempatan kali ini ingin Pak Anam sampaikan agar nanti di tanggal 9 Desember 2020 masyarakat Jawa Timur bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, kepada 18.615.191 pemilih di Jawa Timur, kami menyampaikan bahwa kami penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu sudah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan ini sebaik mungkin dan sesehat mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pemilih untuk bisa hadir di TPS, sebelumnya kemudian kenali dan pahami rekam jejak pasangan calon, datang ke TPS, pilih sesuai dengan hati nurani yang terbaik untuk kabupaten kota tempat Anda tinggal, dan yang paling yang terakhir pilih yang jujur dipilih. Itu aja. Baik, berikutnya Pak Alam, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Iya, harapan pilkada kali ini berlangsung dengan jurdil dan sehat. Itu adalah tema deklarasi Bawaslu di dalam selenggaraan pilkada ini. Jadi kami berharap bahwa himbauan KPU semuanya hadir ke TPS dengan protokol kesehatan yang penuh, dengan prinsip untuk memilih yang terbaik, yang jujur sesuai dengan visi misi, sehingga semua pilkada ini bisa menghasilkan pemimpin pilihan idaman rakyat dengan proses yang sehat sesuai protokol kesehatan. Baik, Pak Bahrudin, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Malang khususnya? Ya, tentunya mari kita sama-sama sukseskan pelaksanaan pilkada 2020 ini dengan aman dan kondusif. Baik, terima kasih banyak Pak Bahrudin, Pak Alam, dan juga Pak Anam sudah bersedia untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Tentunya kita berharap bahwa pesta demokrasi Pilkada serentak 2020 ini bisa berjalan dengan aman,
damai, lancar, dan juga tentunya sehat agar masyarakat ini terhindar dari penularan COVID-19. Dan sekali lagi kami himbau kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Malang, untuk menggunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember 2020 mendatang, karena satu suara Anda akan menentukan bagaimana nasib daerah Anda untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih baik lagi ke depannya. Saya Aryo Wibowo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Pendopo Kabupaten Malang ini. Akhir kata, selamat jumpa, sampai jumpa dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.